Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Azani dan saya dari kelas 10 MIA 2. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa alasannya kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Sebelum saya menjelaskan menurut saya mengapa kekuasaan dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu kekuasaan negara. Kekuasaan negara ialah kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh masyarakatnya agar dapat memenuhi keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Nah, karena kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh masyarakatnya, tentu saja itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, kekuasaan tersebut dibagi menjadi beberapa kekuasaan-kekuasaan yang mempunyai kewenangan-kewenangannya masing-masing yang dapat saling membantu dalam mengatur seluruh masyarakat agar dapat terbentuknya keadilan, keteraturan, dan kemakmuran. Soal yang kedua, menurut Anda, apakah teori Montesquieu diterapkan di Indonesia dan apa buktinya? Iya, menurut saya, Indonesia menganut teori Montesquieu atau trias politika, di mana teori Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya, yaitu teori John Locke, di mana teori John Locke ini membagikan kekuasaan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif. Namun pada teori John Locke ini membagikan kekuasaan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada teori John Locke, kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yang membela undang-undang berdiri dengan sendirinya. Bukti di mana Indonesia menganut teori Montesquieu ini, namun teori Montesquieu tidak dianut secara murni. Teori Montesquieu secara murni yaitu kekuasaan dibagi menjadi 3 saja, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana Indonesia membagi kekuasaannya menjadi 6. Namun juga pada teori Montesquieu secara murni, seorang pemimpin pemerintah dapat diselidiki apabila melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Di Indonesia, penjabat, penjaksa, dan kepolisian berada di bawah presiden. Dan presiden mempunyai hak untuk memberhentikan dan memilih penjabat dan memberhentikannya apabila tampak tidak mampu. Namun pada kekuasaan legislatif, kedudukan presiden dan itu sejajar. Kekuasaan presiden itu sejajar. Soal yang ketiga yaitu berikan contoh pelaksanaan nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima dalam perilaku yang sudah dilakukan pemerintah. Sila pertama seperti ketuhanan yang Maha Esa, yaitu seperti membangun tempat ibadah di setiap daerah agar setiap penganut agama tersebut dapat melakukan ibadah sesuai agama yang dipeluknya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya seperti pemerintah memberikan dana atau bantuan terhadap masyarakat yang mengalami musibah. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, contohnya seperti setiap tanggal 17 Agustus melaksanakan upacara kemerdekaan Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti contohnya seperti melaksanakan musyawarah penjabat, melaksanakan musyawarah sebelum menentukan sebuah keputusan yang dapat mengubah pemerintahan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilakunya yaitu pemerintah menetapkan keadilan dan keteraturan dari Sabang sampai Merauke, baik itu infrastruktur maupun ekonomi. Soal yang keempat, menurut Anda mengapa faktor wilayah dan penduduk menjadi syarat bagi keutuhan dan kelangsungan hidup negara kita? Jawaban saya, menurut saya, yaitu syarat untuk terbentuknya suatu negara yang paling pertama yaitu yang dibutuhkan adalah suatu wilayah yang dapat disebut sebagai negara. Yang keduanya, syaratnya adalah penduduk yang menepati negara tersebut. Nah, untuk keutuhan, penduduk dibutuhkan karena tanpa penduduk negara tersebut tidak dapat jadi utuh. Dan untuk kelangsungan hidup negara kita, mana mungkin seseorang dapat hidup di suatu negara dengan sendirinya. Pasti saja dia membutuhkan orang lain untuk hidup. Maka
untuk kelangsungan hidup negara kita, setiap penduduk harus bekerja sama dan saling membutuhkan seperti itu. Dan makanya wilayah dan penduduk merupakan suatu syarat yang sangat penting untuk keutuhan dan kelangsungan hidup negara kita. Dan yang soal terakhir, soal kelima, di negara kita saat ini masih banyak tindakan kejahatan, narkoba, korupsi, dan lain-lain. Menurut analisis Anda, apakah mereka ini tidak mengerti atau tidak mau melaksanakan nilai Pancasila atau karena faktor lain? Jelaskan dan apa solusinya. Menurut saya itu kelakuan kejahatan memiliki banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak mau melaksanakan ataupun tidak mengerti tentang Pancasila. Dapat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri seperti mental dari orang yang melakukan kejahatan tersebut. Jika yang eksternalnya ini kelakuan lingkungan sekitar dari pelaku kejahatan tersebut, baik itu pergaulan maupun itu kesusahannya sendiri. Dan pelaku ini ingin mendapatkan bagaikan kebahagiaan sejenak dengan cara melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Dan kejahatan tersebut yang menyebabkan mereka yaitu melanggar perilaku Pancasila tadi. Bisa kemungkinan saja mereka tidak mau melaksanakan karena faktor eksternal atau internal yang sebelumnya tadi itu. Yang solusi dapat saya jelaskan ataupun yang saya ngerti, yaitu solusinya melakukan banyak kegiatan ibadah, memfokuskan terhadap diri sendiri, melakukan rehabilitas dan memfokuskan diri dalam melakukan hal-hal yang baik agar dapat membantu masa depan pelaku tersebut yang dapat memperbaiki masa lalu mereka, seperti melakukan rehabilitas, melakukan hal-hal yang baik untuk memfokuskan diri dalam melakukan hal yang baik, bukan kembali lagi ke hal yang jahat. Itu saja dari saya. Itulah penjelasan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah dipaparkan. Terima kasih telah menyimak video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.